Hormat Ibu Direktur Tata Kelola Kesmas, yang terhormat Ketua Tim Kerja Puskesmas dan Ketua Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Tata Kelola Kesmas, yang kami hormati juga perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Puskesmas seluruh Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita bisa bertemu walaupun dengan melalui Zoom ini untuk menghadiri sosialisasi tata cara pengusulan alat kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu. Baik, untuk memulai acara yang pertama, kita dengarkan dulu sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Puskesmas kepada Dr. Fembriana Syarifah. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nisa, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Tadi mohon maaf atas keterlambatan ya, karena tadi sepertinya ada sedikit trouble di suara di mic gitu. Baik, sesuai dengan surat yang kami kirimkan melalui Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan juga ke Puskesmas ya Bapak Ibu. Di surat awal itu kami mengirimkan terkait permohonan usulan alat. Nah, di kesempatan hari ini kita akan mencoba menjelaskan bagaimana pengisian form yang ada di dalam lampiran surat tersebut gitu. Mungkin sebelumnya izin kami sampaikan permintaan maaf dari Ibu Direktur karena beliau berhalangan bergabung untuk di rapat siang hari ini karena sedang ada kelas ya, beliau sedang diklat sehingga bersamaan dengan rapat ini beliau tidak bisa bergabung. Baik, langsung saja mungkin saya mulai saja ya, saya izin share screen untuk bagaimana nanti kita dalam pengusulan ini gitu. Oke. Ya. Sudah terlihat ya slide-nya. Nah, mungkin nanti di sini saya sampaikan sedikit terkait latar belakang, kemudian ke poin kedua yaitu pengisian tata cara pengusulannya, kemudian nanti mungkin setelah itu kita buka sesi diskusi, mungkin pertanyaan langsung dengan raise hand atau di dalam chat, atau kalau misalkan nanti waktunya tidak cukup mungkin bisa ditulis di chat sehingga nanti akan kita rekap. Dan untuk Q&A ini yang nanti akan kita upload juga di dalam link sehingga mungkin nanti Bapak Ibu bisa membukanya gitu. Nah, ini data yang kami peroleh Bapak Ibu berdasarkan ASPAK per Desember 2022. Di sini rekap ya secara agregat di Puskesmas itu bagaimana sih pemenuhan sarana, kemudian prasarananya, kemudian alkesnya. Itu untuk sarana itu sudah cukup tinggi 93,81%. Tapi masih ada beberapa provinsi yang belum mencapai 93 ya, ini masih ada sekitar 70-an%. Kemudian untuk prasarana itu di angka rata-rata 43,71%. Kemudian di beberapa provinsi itu masih di bawah rata-rata, ini di angka 28% sampai 35%. Kemudian bagaimana dengan alat? Di sini alat kesehatan itu pemenuhannya rata-rata 51,35% puskesmas gitu. Nah, tapi ada juga di beberapa provinsi ini ternyata masih cukup rendah di angka 26%, ada juga yang 30%. Nah, mungkin nanti secara detail kita tampilkan di sini untuk yang khusus alat ya Bapak Ibu. Khusus alat di sini secara rata-rata tadi Indonesia pemenuhan alat di puskesmasnya itu baru 51,35%. Namun juga sudah yang tertinggi di sini data Desember itu dari DIY 6,78%. Ini kami ambil dari
Aspak ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau dilihat ini kita ada standar ya minimal pemenuhan itu kan 60% gitu ya. Jadi memang kalau dilihat ini dengan 60% itu belum memenuhi atau belum memadai ya untuk alat-alat yang ada di puskesmas. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan surat ini dan sebenarnya kami juga sudah menerima ada beberapa respon yang sudah masuk gitu ya dari surat ini. Dengan link nanti ini mohon disimpan link ini usulan Alkes 2023 ini yang nanti perlu diakses oleh Bapak Ibu untuk pengisian form Excel maupun ada surat pernyataan dan surat usulannya. Nanti akan saya buka satu persatu formnya, akan kita kupas ya Bapak Ibu ya, bagaimana nanti yang kami harapkan pengisiannya dari Bapak Ibu. Nah, ya ini kami jadi mungkin Bapak Ibu lebih familiar sebenarnya dengan Aspak. Kami juga mengundang Direktorat Fasiankes karena memang Aspak ini pengampuannya ada di Direktorat Fasiankes, kemudian di Dirjen Yankes. Bagaimana proses ada login, kemudian Bapak Ibu mendapatkan akses username, password dan seterusnya itu pasti sudah disosialisasikan oleh Direktorat Fasiankes gitu ya. Kemudian adanya validasi, verifikasi juga yang harus dilakukan oleh Dinkes, bagaimana cara melakukannya mungkin sudah dilakukan sosialisasi oleh Direktorat Fasiankes. Jadi data yang kami tampilkan nanti di dalam form Excel yang ada di lampiran tadi Bapak Ibu, itu kami ambil dari Aspak gitu. Kode alatnya, kemudian nama alatnya gitu ya. Nah, karena memang kita memiliki data ini gitu. Tapi kami yakin juga mungkin ini tidak bisa digeneralisir karena memang hanya temuan di 1-2 tempat bahwa data yang ada di Aspak yang sudah pernah kita dapatkan, kita tarik gitu ya datanya. Ketika kami datang tidak sesuai gitu. Nah itu tadi kami sampaikan bahwa itu hanya kami temukan 1-2, tentunya belum bisa kami generalisir bahwa data Aspak itu tidak bisa digunakan gitu ya. Sehingga dalam usulan ini pun kita mungkin akan lebih simpel gitu ya Bapak Ibu, karena kalau di Aspak kalau nggak salah itu kan per ruangan ya, per ruang atau nantinya per set itu ya, ruang pemeriksaan ibu atau set ibu gitu. Nah, itu alatnya apa saja. Nah, ini akan kita rekap. Nah, yang kita rekap, yang kita tuangkan di dalam Excel, di situ nanti mempertimbangkan tadi pemenuhan kebutuhannya itu sesuai dengan ruang-ruang yang ada di puskesmas Bapak Ibu gitu ya. Kemudian juga tentunya bagaimana kondisi alatnya dan sebenarnya kami juga nanti selain puskesmas itu juga ada untuk pustu dan juga untuk kader kit ya. Kader kit itu untuk nantinya pelayanan posyandu termasuk juga kunjungan rumahnya gitu. Jadi memang ini digabungkan walaupun di Aspak belum belum semuanya masuk ya. Jadi untuk master sarana posyandu ataupun pustu mungkin di Aspak sudah, tapi untuk identifikasi alat itu per pustunya atau per posyandunya belum sampai mungkin ya. Kalau mungkin nanti kalau ada dari Fasiankes boleh kami diupdate terkait alat ya, pencatatan alat yang ada di pustu maupun posyandu. Kalau di puskesmasnya kami yakin mungkin sudah lebih lengkap gitu. Nah, kami menindaklanjuti arahan dari Bapak Menteri Kesehatan bahwa dengan transformasi pelayanan kesehatan atau transformasi kesehatan secara umum dan transformasi pelayanan kesehatan primer itu puskesmas pastinya perlu didukung pelayanannya dengan alat-alat yang standar, dengan alat-alat yang lengkap gitu ya Bapak Ibu. Nah, tentunya dalam
untuk menghitung ya, untuk menghitung kebutuhan itu kami membutuhkan nih usulan atau data dari Bapak Ibu yang update gitu. Selain itu juga sebagai salah satu fokus untuk transformasi pelayanan kesehatan primer, kita berusaha memperluas akses, mendekatkan akses dengan adanya jejaring atau jaringan di tingkat desa dan dusun, yaitu dengan puskesmas, pembantu, dan juga posyandunya, sehingga untuk mendukung pelayanan yang ada di Pustu dan juga Posyandu juga diperlukan alat kesehatan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk posyandunya sendiri dengan integrasi semua siklus hidup di dalamnya, tidak lagi nanti terpisah posyandu balita, posyandu lansia, sehingga pelayanan yang ada di posyandu untuk oleh kader ini juga menjadi terintegrasi, diperlukan dukungan oleh alat kesehatan juga. Nah, nantinya Bapak Ibu, pemenuhan alat ini tentunya tidak tidak bisa sekaligus gitu ya. Kita akan membuat semacam roadmap atau milestone-nya itu secara bertahap, mulai dari tahun 2024 ini, nanti di tahun depan hingga mungkin 2027 atau bisa sampai 2028. Karena tentunya kami akan dalam pengadaan atau pemenuhan alat akan melihat juga gitu ya SDM yang ada di puskesmas pembantu tuh tersedia enggak gitu ya. Terutama SDM yang mengoperasikan alat gitu ya. SDM yang mengoperasikan alat. Kemudian kebutuhan juga untuk prasarananya, terutama listrik, kemudian ada internet seperti itu. Jadi pemetaan itu dari beberapa sumber data kita coba gabungkan gitu ya. Bagaimana kita menentukan, seperti halnya kita menentukan lokus di dalam usulan DAK seperti itu. Jadi kita pasti akan mengutamakan di tahun 2024 itu yang SDM-nya sudah lengkap, kemudian internet dan mungkin listriknya sudah full 24 jam misalkan seperti itu. Nah, nanti secara bertahap untuk lokasi-lokasi lain itu sesuai dengan kondisi-kondisi tadi. Nah, untuk itu Bapak Ibu di provinsi maupun kabupaten kota, terutama nanti Bapak Ibu di kabupaten kota diharapkan bisa mengusulkan seluruh puskesmasnya gitu ya, kebutuhan atau kekurangan alat kesehatan yang ada di puskesmas, pustu maupun di posyandu untuk kader kitnya. Nah, kemudian dengan adanya, mungkin Bapak Ibu juga sudah terinformasi dengan adanya surat pedoman penyusunan dan penyampaian usulan DAK fisik yang kemarin juga sudah disosialisasikan ya Bapak Ibu. Mungkin di sini juga ada menu-menu terkait alat kesehatan. Nah, nanti mungkin dapat diperhatikan bahwa jangan sampai ada double pengusulan gitu. Jadi misalkan nanti atau double perhitungan kebutuhan, lebih ke perhitungan kebutuhan sih. Jadi misalkan nanti di dalam Bapak Ibu sudah akan mengusulkan ini vaksin refrigerator atau yang mungkin ada di dalam list alat yang kemarin sudah kita ada di Excel itu nanti mau dihitung di list yang ada di dalam Excel bisa, atau mau diusulkan di dalam DAK juga bisa, tapi jangan sampai double gitu ya. Jadi kebutuhannya berapa? Misalkan puskesmas butuhnya 1 atau bukunya 2 ya, itulah yang akan diusulkan, tapi di salah satu saja, mau di DAK fisiknya atau di tadi yang untuk yang Excel-nya. Jadi jangan sampai terhitung double. Sepertinya untuk alat kesehatan yang kemungkinan nanti bisa double itu terkait yang ada di menu subbidang penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi stunting ini nanti kita cek kembali di dalam list Excel-nya ya Bapak Ibu ya, karena di sini ada alkes juga, ada vaksin refrigerator, temperatur logger, ada untuk KIA-nya dan juga sanitarian kit ini ya. Jadi nanti dapat dipertimbangkan untuk memisahkan gitu ya, memisahkan perhitungan kebutuhannya.
Nah, kemudian kita masuk ke surat yang sudah kita share kepada Bapak Ibu. Bagaimana di dalam surat itu ada link untuk pengisiannya gitu ya. Nah, linknya ini ya Bapak Ibu ya. Link kemkes.go.id/garing usulan Alkes 2023. Nah, di situ ada 5 file, 2 file Word, dan 3 file Excel. Ya, 2 file Word ini berupa draft surat permohonan usulan dari Dinkes. Nanti sudah kita buatkan template-nya. Kemudian ada surat pernyataan, juga sudah ada template-nya. Kemudian 3 file Excel-nya ini kita bedakan untuk puskesmas, untuk pustu, dan posyandu. Nanti diharapkan tentunya ini berangkat dari puskesmas dulu ya Bapak Ibu ya. Dari puskesmas nanti juga ada dari dinas untuk tanda tangan juga. Tapi dari puskesmas nanti dimulai untuk mendownload atau mengunduh semua form ini. Kemudian diisikan tapi secara offline ya. Jadi memang harus di-download dulu, diisi. Kemudian disesuaikan data-datanya tadi sesuai dengan yang ada di Aspak atau memang yang sesuai ada di kalau misalkan Aspaknya ternyata belum diupdate, belum diverifikasi, belum divalidasi, sesuai yang ada di Puskesmas gitu ya. Data-data alatnya. Nah, nanti di dalam form itu kan Excel itu kan ada beberapa sheet. Nah, ini nanti kami minta dari Dinas Kabupaten Kota ya. Itu misalkan di dalam dinas kabupaten kota tersebut ada 10 puskesmas, berarti kami minta bantuan dari dinas kabupaten kota untuk mengecek ya untuk 10 puskesmas ini sudah lengkap atau belum gitu. Jadi usulan pengisian formnya baik untuk yang puskesmas, pustu maupun posyandu, kemudian juga surat permohonan dan surat pernyataannya nanti untuk apa sebagai preambulnya gitu ya, pengantarnya gitu dari form-form Excel ini gitu. Nah, ini nanti ditambahkan atau misalkan harus direkap ya, direkap di sheet-sheet sebelahnya dengan nama puskesmasnya 1 sampai 10 gitu ya. Nah, nanti ini dicek kembali ada tanda tangan dan stempel yang perlu dituangkan di situ, kemudian di-scan dan nanti di sini ada form folder untuk upload dokumen gitu. Nanti kita akan buka satu persatu ya Bapak Ibu. Saya lanjut dulu. Nah, jadi di bagian upload dokumen ini, tadi setelah Excel-nya sudah terisi, kemudian surat-suratnya sudah ditandatangan, sudah di-scan, itu akan di-upload di dalam folder ini. Sudah ada folder provinsi. Nah, nanti juga disesuaikan folder kabupaten kotanya gitu ya. Kemudian file yang diupload itu kami harapkan dalam bentuk PDF. Tapi kalau yang Excel kami mohon untuk dapat disertakan juga karena ini akan mempermudah kita nanti dalam merekap ya Bapak Ibu ya. Karena kalau sudah di-scan tentunya nanti harus mengetik satu-satu lagi gitu. Tapi kalau sudah disertakan Excel-nya itu akan memudahkan kami dalam merekap keseluruhannya. Nah, nanti di sini juga tadi saya sampaikan bagaimana dari Dinkes Kabupaten Kota bisa ngecek kembali tadi dari kelengkapan formulirnya, pengisiannya dari seluruh puskesmas yang ada, kemudian diupload bersama dengan surat usulan tadi ya sebagai pengantarnya tadi. Nah, ini Bapak Ibu kami sampaikan ucapan terima kasih. Ini ada beberapa usulan yang sudah masuk. Itu tapi baru dari 38 kabupaten kota. Tapi kalau dari puskesmasnya sepertinya belum 100% karena ini secara persentasenya baru 7,4%.
Tapi kembali lagi nanti mohon dapat dicek karena nanti dari kami juga akan memfeedbackkan ke Bapak Ibu ya jika ada pengisian yang kurang tepat gitu ya. Jika ada pengisian yang kurang tepat nanti akan kami feedbackkan ke Bapak Ibu. Atau mungkin dapat menghubungi kontak person yang ada di dalam surat. Nanti akan kami jika berkenan mungkin bisa melakukan Zoom lagi secara terpisah, mungkin per provinsi atau per kabupaten kota nggak masalah. Nanti kita luangkan waktu untuk bersama-sama melakukan Zoom lagi gitu. Tapi nanti ini akan kami cek kembali dan akan kita feedbackkan kepada Bapak Ibu terkait pengisian yang sudah disampaikan kepada kami. Nah, sebelum diskusi, saya stop share dulu. Saya akan buka untuk link tadi ya. Kita akan buka satu-satu formnya ya. Ya, di sini. Nah, ini link tadi ketika diklik, isinya ini ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Ya. Nah, ini tadi ada 2 folder, tapi di sini sebenarnya kami sudah menuangkan ya Bapak Ibu, ada 1 file penjelasan langkah, termasuk di dalam surat yang kami sampaikan di bagian belakang juga sudah ada. Tapi akan kita coba buka satu persatu. Ini untuk pertama di form usulan dulu. Tadi ada 2 file Word dan 3 file Excel ya. Oh, share screen-nya sekarang apa? Masih PPT. Oh iya, maaf. Jadi saya klik link ternyata enggak ini ya. Oke, sekarang sudah ya. Jadi saya back dulu mungkin. Nah, tadi untuk link usulan Alkes 2023 itu ada 2 folder Bapak Ibu, saya ulangi sedikit. 2 folder dan 1 file PDF di sini. Ini juga ada di dalam surat ya, kami sertakan di bagian belakangnya. Kita buka untuk form usulan Alkes ini. Ya. Nah, ini ada 2 file Word dan 3 file Excel ya. Jadi di sini sudah ada template-nya, nanti di file usulan permohonan Dinkes ini, tentunya ini nanti kopnya adalah kop kabupaten kota Bapak Ibu, nanti ini kita perbaiki, kita hapus. Jadi ini kop dari daerah, kemudian ditujukannya ke menteri, tapi nanti ada tembusan ke Sekjen, Inspektorat Jenderal, dan Dirjen Kesmas gitu. Nah, nanti di sini menindaklanjuti surat yang awal yang sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu. Nanti formulirnya karena tadi sudah diupload di sini, maka dituang ini link ini tetap akan hidup gitu ya. Nanti ada di dalam link ini. Jadi ini template untuk surat permohonan ke Kemenkes. Kemudian yang kedua ini surat pernyataan. Di sini ya nanti yang surat usulan akan kita perbaiki kopnya ya. Kopnya seperti ini. Jadi kopnya disesuaikan dengan kop dinas atau pemerintah daerah. Di sini yang bertanda tangan nanti kepala dinas. Jadi menyatakan tadi untuk sebagai pengantar yang saya sampaikan bahwa secara Excel-nya nanti per puskesmas, tapi untuk surat ini ditandatangani oleh kepala dinas gitu ya. Ini sudah dilakukan update sesuai dengan kondisi dan dilakukan verifikasi. Kemudian usulannya itu sebagaimana formulir terlampir yang ada di dalam Excel. Kemudian
ini agar tidak double pengusulan ya, gitu. Belum diusulkan melalui pembiayaan lain. Kemudian nanti akan mendistribusikan alatnya, menyediakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan, serta mendukung pemenuhan kebutuhan alat yang tidak disediakan. Jadi memang di dalam list alat itu mungkin sudah cukup banyak ya Bapak Ibu, 320 alat. Nanti boleh ditambahkan, tapi memang nanti dalam pemenuhannya itu akan kami tentunya melihat juga ketersediaan anggaran seperti itu ya. Jadi pasti akan ada prioritasi untuk alat-alat yang mungkin secara fungsi ya itu lebih esensial gitu. Nah, itu akan mungkin lebih diutamakan jika memang nanti ada constraint untuk budgetnya gitu. Ini surat template untuk surat pernyataannya. Nah, kemudian untuk formnya kita mulai dari yang puskesmas dulu ya. Puskesmas ini cukup banyak list alatnya, tapi mungkin nanti di bagian awal ini mohon tetap dilengkapi ya Bapak Ibunya dari provinsi, kabupaten, kecamatan, kemudian kode puskesmas kan sudah masing-masing puskesmas mempunyai kode, nama puskesmasnya, kemudian dia jenis perawatan, rawat inap, non rawat inap, karakteristiknya, wilayahnya. Kemudian ini info singkat untuk listrik, internet, dan juga nakesnya gitu. Di sini nanti ketersediaan internetnya sesuai dengan poin ini ya Bapak Ibunya, 24 jam atau tidak, ada cadangan atau tidak, kemudian internetnya iya atau tidak, kemudian jumlah nakes yang tersedia berapa. Nah, nakes ini sebenarnya kami akan kebutuhan nakesnya tidak hanya jumlah sebenarnya, ada jenis juga, tapi ada di dalam form Binwil nanti yang mungkin beberapa Bapak Ibu sudah terinfo, jadi ada Binwil Kesmas di mana di situ ada instrumen juga dan itu sudah mengidentifikasi nakes yang ada di puskesmas gitu ya. Nah, ini di sini kami menuliskan di sini termasuk usulan alat yang dibutuhkan untuk kegiatan luar gedung selain puskesmas pembantu. Jadi luar gedung ada puskesmas keliling seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu nanti kebutuhannya bisa dituliskan di sini gitu ya. Jadi ini kita list ada berapa alat di sini. 300 lebih ya. 320. Ya, 320 alat. Nah, ini kan ada tadi yang mungkin di dalam menu DAK kan juga ada sanitarian kit, ada temperature logger juga, ada vaksin refrigerator. Nah, nanti di sini di dalam penulisannya untuk jumlah alat yang tersedia tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada di puskesmas Bapak Ibu. Karena untuk alat-alat yang kecil misalkan seperti alat memecah selaput ketuban atau setengah kocer ini, tentunya ini mungkin tidak hanya di satu ruangan gitu ya, ada di persalinan, tapi mungkin juga ada di ruang pascasalin atau mungkin ada di ruang IGD dan seterusnya, itu harap mohon dipertimbangkan atau dihitung semuanya gitu ya, jumlah alat yang tersedia. Kemudian kalau di dalam aspak itu sepertinya mencatat juga untuk alat yang tidak berfungsi ya. Tapi untuk mempermudah di sini untuk alat yang tersedia di sini, misalkan untuk kocer ini tersedia ada 2, tapi dia tidak berfungsi semua, atau ada yang berfungsi atau tidak berfungsi. Kalau ada 2 pilihan, karena untuk mempermudah akan dipilih salah satu saja Bapak Ibu. Dalam arti begini, misalkan tersedia 2, 1 berfungsi dan 1 tidak berfungsi, maka di sini yang ditulis adalah 1 saja, tapi kondisi alatnya berfungsi gitu. Atau kalau memang tidak berfungsi ini akan ditulis yang misalkan memang sama sekali tidak berfungsi. Jadi misalkan alat pengukur panjang bayi punya 4 gitu ya.
Tapi 4-4-nya ini memang tidak berfungsi, maka tetap ditulis 4, tapi di sini terisinya kolom E-nya adalah tidak berfungsi. Begitu ya. Jadi ini untuk opsi berfungsi dan tidak berfungsi itu jika ada jumlah alat lebih dari satu dan dia kondisinya ada yang berfungsi dan tidak berfungsi, sebaiknya yang dituliskan nanti yang jumlah berfungsi saja, sehingga keterangan yang ada di sini keterangannya adalah berfungsi. Terutama untuk alat-alat yang mungkin cukup besar ya, alat yang cukup besar kan mungkin apa resiko kerusakannya juga mungkin cukup tinggi, sehingga alatnya ada gitu ya satu misalkan, tapi dia tidak berfungsi atau tidak bisa digunakan. Nah, kemudian di kolom F ini usulan jumlah alat yang dibutuhkan. Usulan jumlah alat yang dibutuhkan ini kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, karena mungkin di puskesmas juga tenaga yang tersedia berbeda. Mungkin yang puskesmas punya 1 bidan dengan punya 4 bidan, mungkin kebutuhan ada alat terkait persalinannya itu juga pasti berbeda gitu ya. Atau yang ruangannya, mungkin bangunan puskesmasnya sudah cukup baru, ruangannya banyak, sehingga bisa di semua ruangan untuk pemeriksaan, sehingga mungkin seperti tensimeter yang mudah ya. Sehingga tensinya juga masing-masing ruangan butuh gitu ya. Nah, itu tentunya berbeda dengan mungkin puskesmas yang mungkin bangunannya masih zaman dulu, ruangannya masih terbatas, sehingga ruangan untuk pemeriksaannya ya mungkin hanya 3 atau 4, ya kebutuhan tensinya tentu akan berbeda gitu. Jadi untuk usulan jumlah alat yang dibutuhkan itu melihat disesuaikan dengan kebutuhan di puskesmas Bapak Ibu masing-masing, ruang pelayanan yang digunakan, kemudian tenaganya, kemudian juga tadi untuk yang luar gedung, misalkan untuk kesling, untuk kalau bukan kesling UKS. Nah, UKS juga ke sekolah, kemudian juga ada puskesmas keliling, kemudian kegiatan-kegiatan yang di sekolah dan seterusnya. Jadi usulan jumlah alat di sini harus diharapkan nanti mengakomodir, menghitung kebutuhan alat untuk keluar gedungnya juga gitu ya. Nah, nanti di sini sebenarnya kami pernah mendapat satu semacam pedoman atau ya pedoman untuk alat-alat kesehatan. Di situ ada gambar alatnya. Kemudian jadi mungkin kalau di sini mungkin ada Bapak Ibu yang belum juga familiar atau terkait alatnya seperti apa, nanti mungkin bisa mengacu ke sana, nanti akan kami upload juga ke dalam link. Mungkin nanti saya bisa share sedikit ya untuk pedomannya. Nanti bisa dibuka di sini ya. Jika untuk referensi gitu. Jadi di sini Bapak Ibu alatnya karena cukup banyak, nanti dapat dicek satu persatu, kemudian dicek satu persatu ketersediaannya berapa, kondisinya bagaimana, dan kebutuhan untuk alat tersebut gitu ya. Nah, bagaimana nanti jika Bapak Ibu ada alat yang mungkin belum tertulis di sini gitu ya. Nah, jika ada alat yang belum tertulis, nanti dapat ditambahkan di sini. Di bawah sini, di-insert menjadi nomor 321 dan seterusnya. Tapi jangan menghapus yang 1 sampai 320 Bapak Ibu ya. Jadi nomor 1 sampai 320 ini akan tetap, tapi jika ada tambahan, itu ditambahkan di bawah sini, di-insert di bawah 320 ini. Kalau misalkan di antara 1 sampai 320 alat ini ada yang mungkin tidak familiar atau memang itu tidak digunakan di puskesmas gitu ya. Itu nanti dikosongin saja. Dikosongi, berarti memang di puskesmas tidak ada, kemudian kondisi tidak ada, kebutuhannya juga tidak ada. Atau mungkin di puskesmasnya memang tidak ada, kondisinya tidak ada, tapi dibutuhkan, maka tadi diusulkan gitu ya.
Kami harapkan untuk list 1 sampai 320 ini tidak dihapus, nanti boleh menambahkan di bawah nomor 320. Nah, ini kondisi ketenagaan. Kami memang ada instrumen untuk binwil untuk ketenagaan, tapi di sini kami nanti juga meminta untuk pengisiannya ya, Bapak Ibu. Ini juga nanti sangat bisa ditambah Bapak Ibu di luar 9 ini. Jenis tenaga lain yang mungkin ada, tapi ini 9 ini kami ambil sesuai yang ada di Permenkes untuk jenis minimal ya, jenis standar ketenagaan minimal. Karena mungkin untuk pengoperasian alat di luar ini tidak terlalu ini ya. Jadi untuk alat-alat kesehatan ini ya cukup dari dokter gigi, perawat, bidan gitu ya. Kemudian untuk laboratorium ya dari ATLM-nya seperti itu. Jadi ini jenis yang kami tuangkan di sini hanya yang 9 jenis minimal. Jika nanti ditambahkan boleh di sini. Tapi kalau tidak pun ya hanya 9 jenis ini tidak masalah. Jadi hanya diisikan berapa jumlah yang ada, kemudian nah ini keterangan ini misalkan mau diisi dia statusnya juga boleh, misalkan PNS atau bukan, tapi misalkan dikosongin pun hanya jumlah juga tidak apa-apa. Jadi kami utamakan tadi dari sisi jumlahnya ini ya Bapak Ibu. Nah nanti di bawah sini karena ini berkaitan erat dengan data yang ada di kondisi puskesmas. Jadi di sini kami mengharapkan nanti ada kepala puskesmas yang menandatangani dan juga nanti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di sini mengetahui. Jadi ini sebagai bentuk mungkin salah satu bentuk verifikasi atau validasi juga kali ya. Jadi dari data kebutuhan alat kesehatan yang ada di puskesmas. Jadi pengisiannya cukup seperti itu Bapak Ibu. Kami kalau di Aspak mungkin cukup ini ya pengisiannya karena memang pendataan. Jadi mulai dari registernya itu ada kalau nggak salah ada tahun, kemudian ada nomor seri seperti itu ya. Kemudian dan dibagi di dalam ruang. Nah di sini kami mencoba merekap itu gitu. Jadi agar dapat langsung terlihat gitu berapa sih kebutuhan di suatu puskesmas gitu ya yang perlu yang masih diperlukan alat-alatnya gitu ya, alatnya apa saja dan jumlahnya itu berapa gitu. Tentunya nanti pasti akan berbeda dari yang tersedianya berapa, yang dibutuhkan berapa karena kondisi masing-masing puskesmas akan berbeda. Ini untuk form alat puskesmas ya. Jadi saya mungkin yang utamanya adalah list 1 sampai 320 ini tidak perlu dihapus. Kalau misalkan memang tidak ada dikosongi saja dan jika akan menambah maka ditambah di paling bawah gitu ya, di bawahnya angka 320 gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu tahu nomor kode aspaknya lebih bagus, tapi kalau misalkan tidak ada, dituliskan nama alatnya saja gitu ya. Oke, saya lanjut dulu nanti sebelum nanti kita langsung sesi diskusi ya. Kemudian kita ke Pustu. Nah, di Pustu ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di kabupaten kota kemarin kita sudah ada pendataan juga ya untuk Pustu, Paskesdes, kemudian bagaimana ketenagaannya dan bangunan dan seterusnya. Tapi untuk alat kan memang belum detail ya karena memang masih set ya. Jadi nanti mohon dapat diisikan kembali di sini untuk Pustu hampir sama tadi untuk identitas, ada provinsi, kabupaten, kecamatannya di mana, kode puskesmas yang memang dia Pustu ini menginduk kemana, kemudian nama desa tempat Pustu berada, dan mungkin nama Pustunya ya. Nama Pustu, karena mungkin ada nama Pustu yang tidak sama dengan nama desanya gitu, mungkin boleh ditambahkan di sini gitu.
Di sini juga ada ketersediaan pendukungnya seperti listrik. Nanti diisikan di sini 24 jam atau tidak, ada cadangan atau tidak, kemudian internetnya ya atau tidak. Karena mungkin Pustu ada beberapa yang di desa yang cukup jauh gitu ya, yang internetnya belum tentu stabil atau belum tentu ada. Kemudian nakesnya juga ya Bapak Ibu ya di sini. Nakes yang ada di Pustu berapa jumlahnya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk alat di Pustu ada, ini sebenarnya kami mengambil juga beberapa dari Permenkes 43, tapi ada juga yang seperti tambahan gitu ya untuk screeningnya terutama. Nah, di sini kode alat di Aspak memang kita kosongkan karena untuk Pustu itu kan apa pencatatan di Aspaknya mungkin belum selengkap yang apa namanya puskesmas gitu ya. Jadi ini alat ini kita belum mencantumkan kode alat di Aspaknya. Nah, di sini Bapak Ibu alat ini juga sama tadi pengisiannya. Mungkin di beberapa Pustu Bapak Ibu sudah tersedia alatnya, tapi ada juga yang mungkin belum. Nah, nanti bisa disesuaikan ya dengan kondisi yang memang di lingkungan Bapak Ibu. Misalkan antropometric kit di sini sudah tersedia belum di Pustu gitu ya. Kemudian kondisinya berfungsi atau tidak, jumlahnya berapa. Tadi sama ya Bapak Ibu, misalkan jumlahnya ada 2, 1 berfungsi, 1 tidak, maka yang dituliskan di sini 1 saja tapi dia berfungsi gitu. Karena nanti akan membingungkan ketika ditulis 2, 1 berfungsi, 1 tidak di dalam kami merekap. Jadi ditulis saja di sini 1 kondisinya berfungsi gitu. Atau memang dia 2 tapi tidak berfungsi dua-duanya gitu boleh gitu ya. Kemudian kemudian usulan yang dibutuhkan berapa? Dengan 2 ini apakah dirasa sudah cukup misalkan gitu ya. Karena mungkin Pustu juga harus ikut pusling misalkan gitu ya. Pustu juga ada pelayanan luar gedungnya ya gitu. Kemudian Pustu juga mungkin akan membantu di kunjungan rumah dan seterusnya. Misalkan 2 ini hanya untuk pelayanan di dalam gedung, tentunya yang untuk luar gedung belum ada gitu ya. Nah, itu bisa nanti diusulkan jumlah kebutuhannya di sini ditambahkan. Misalkan usulan kebutuhannya masih kurang 1 gitu. Dan seterusnya untuk alat-alat yang lain, termasuk di sini memang ada juga alat yang sifatnya itu seperti pendukung ya, seperti duk bolong. Ini ada perbekalan juga di sini. Ini nanti disesuaikan Bapak Ibu ya, dilihat lagi kebutuhannya memang apakah di Pustu misalkan ada center atau pen light-nya ini berfungsi atau tidak, kemudian kebutuhannya berapa. Nah, itu nanti sama seperti alat kesehatan lainnya ya, untuk perbekalan kesehatan ini dituliskan yang sama. Tapi kalau modelnya kit berarti di sini memang sudah satu kesatuan Bapak Ibu. Jadi kalau kit SDI DTK kan ada listnya ya. Ada listnya tentunya kalau itu tidak lengkap berarti kan tidak bisa digunakan gitu ya. Kalau itu isinya ada yang hilang atau ada yang rusak 1 gitu. Nah, berarti kan tidak bisa digunakan ya. Itu nanti ditulis di sini berarti tidak berfungsi gitu ya. Kemudian ini ada set laboratorium. Oh ya, sebelum ke situ ini ada alat sampai angka 37. Misalkan nanti perlu ada tambahan alat di luar ini yang dirasakan perlu diadakan di Pustu atau memang mungkin di Pustu tersebut banyak masyarakat yang datang untuk pelayanan tertentu sehingga membutuhkan alat tersebut, maka boleh ditambahkan ya Bapak Ibu ya, di-insert di sini nomor 38, nanti di-insert nama alatnya apa, kemudian tadi kondisinya jumlahnya berapa, berfungsi tidak, dan usulannya berapa. Jadi tidak menghapus list yang sudah ada, tapi menambahkan baris di bawahnya. Ini untuk yang perbekalan kesehatan juga sama. Nah, untuk yang alat laboratorium, nah ini
di sini apa namanya, ada alat untuk tes ya, ada HB, gula darah, asam urat, kolesterol. Sebentar, ini kayaknya ada yang double ya. Ini juga RDT untuk gula darah dan kolesterol. Kemudian ada yang berbeda, cukup berbeda. Oh, enggak, ini apa? AB-nya ketukar ya. Jadi A nomor 2 dan ini B, nomor 2 ini A, nomor 3 ini B gitu ya. Jadi nomor 1 ini tidak diisikan nanti ya. Nanti akan kita perbaiki sebentar ini sebelum kita cek, sebelum kita share kembali ya Bapak Ibu ya, karena ada double. Jadi RDT ini nanti diharapkan mengcover semuanya ini Bapak Ibu ya, mulai dari HB, kemudian ada gula darah, asam urat, dan kolesterol. Nah ini memang dibedakan untuk yang gula darah, asam urat, dan kolesterol. Nah ini ada yang kurang, dan juga yang untuk HB meternya. Kemudian untuk yang urin, di sini ada untuk glukoproteinnya, sama untuk tes kehamilannya ya. Kemudian ada juga tes untuk golongan darah. Nah di sini juga nanti kalau di sini ini berupa yang, jadi Bapak Ibu kalau untuk beberapa alat kan memang sangat erat dengan PMHP-nya gitu ya. Misalkan alat-alat ini gitu ya, berkaitan erat dengan sticknya misalkan gitu ya. Nah, dalam satu paket biasanya sudah disertakan beberapa stick untuk apa namanya, pemeriksaannya. Tapi untuk BMHP di luar paket itu memang tidak masuk di sini Bapak Ibu ya. Jadi di dalam surat pernyataan tadi memang kami menuliskan untuk dukungan biaya operasional atau pemeliharaan operasional, yang kami maksudkan di sini ya termasuk untuk BMHP. Kalau untuk laboratorium itu ada apa namanya, mungkin reagen juga. Nah itu nanti mohon didukung oleh sumber pembiayaan yang ada di daerah gitu ya. Jadi di sini alat dan paket BMHP yang memang sudah melekat di alat itu gitu. Jadi nanti perhitungannya tidak lagi menghitung berapa sasaran, berapa ini ya, enggak. Jadi menghitung kebutuhan alat itu di luar BMHP-nya. Kemudian untuk imunisasi ini juga vaksin karir mungkin di pustu tersebut. Apakah sudah ada, apakah rusak, dan berapa yang dibutuhkan, sama ya Bapak Ibu. Nah ini untuk screening. Nah screening ini di sini sebenarnya sudah ada HB meter. Nah ini HB meter, ini memang untuk remaja ya, diharapkan nanti ada HB meter. Ini nanti bisa kita gabungkan di sini. Nanti kita perbaiki ya Bapak Ibu ya. Ini karena memang kita kemarin memisahkan karena sasarannya kan biar terlihat ya bahwa untuk remaja ini perlu ada HB meter gitu. Jangan sampai kelewat. Jadi nanti biar tidak double dengan angka 3 di set laboratorium ini. Kemudian untuk kit yang USPRO, usia produktif dan lansia, ini juga tensi, timbangan, ini seperti halnya antropometric kit ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini tensimeternya mungkin di atas apakah sudah ada tensi, kalau tensi ternyata belum, tapi kalau untuk timbangan karena biasanya sudah include di antropometric kit ya. Jadi di sini nanti akan kita coba cek lagi ya, ini sepertinya biar tidak terhitung double gitu. Jadi di sini untuk timbangan, mikrotois, dan glukosmeternya juga nanti akan kita, mungkin untuk yang pustu ini ya, nanti akan kita cek kembali. Nah kemudian untuk ketenagaannya di sini untuk pustu, kami tahu ada beberapa pustu yang memang jenis ketenagaannya tidak hanya bidan dan perawat. Jadi di sini kami mencoba menuliskan jenis ketenagaan yang lain Bapak Ibu. Jadi di sini nanti silakan mengisi jumlah yang ada. Kalau misalkan mungkin di pustu di beberapa pustu mungkin ada dokter, silakan ditambahkan gitu ya, boleh ditambahkan.
untuk jenis ketenagaannya. Tapi mungkin di bagian bawah sini ya di insert di lainnya dalam kurung dokter atau yang lain nanti boleh ditambahkan di sini. Nah, di sini untuk kepala form ini juga nanti ada tanda tangan dari kepala puskesmas dan juga mengetahui dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kotanya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak kalau untuk pustu karena memang alatnya tidak sebanyak yang ada di puskesmas, mungkin akan lebih ini ya Bapak Ibu ya lebih mudah untuk lebih cepat juga untuk mengidentifikasi kebutuhan, kondisi yang ada saat ini dan seterusnya. Nah, kemudian satu lagi ini satu form untuk yang posyandu. Nah, sebenarnya untuk posyandu itu nanti akan melekat pada kader. Kita menyebutnya nanti kit kader. Ya ini nanti juga mohon diisikan identitasnya dari provinsi, kabupaten kota, kecamatannya, kemudian puskesmas kodenya, desa, kemudian pustunya, nama pustunya, dan nama posyandunya gitu. Karena mungkin untuk yang posyandu ini nanti cukup ini ya Bapak Ibu ya, cukup banyak karena satu pustu mungkin ada berapa posyandu seperti itu ya. Dan satu perhitungannya tentunya di posyandu itu akan menghitung nanti berapa kader yang ada, itulah yang usulan kebutuhannya. Kan yang diharapkan seperti itu ya. Jadi nanti nah untuk posyandu sendiri mungkin ada di tempat Bapak Ibu yang posyandunya memiliki ada bangunannya gitu, itu nanti boleh ditambahkan keterangan listrik maupun internetnya gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, nanti ini bisa di skip aja gitu. Karena mungkin ada beberapa posyandu yang memang tidak ada bangunannya ya. Jadi hanya mungkin di balai desa, kemudian di mungkin ada suatu tempat atau mungkin di kantor di rumah RT dan sebagainya gitu. Jadi memang sangat bervariasi. Jadi ini hanya untuk tambahan jika memang di posyandu itu memiliki bangunan. Nah, ini untuk kit kader. Nanti di sini ya ini tidak ada di aspak, tapi semoga nanti di dalam aspak itu bisa juga diidentifikasi seperti halnya puskesmas gitu ya dengan posyandu dimasukkan ke dalam data masternya gitu. Nah, kitnya di sini untuk kader itu ada 3, yaitu ada tensi, termometer, dan pengukur lingkar pinggang atau Medline. Karena nanti diharapkan ketika kader itu melakukan kunjungan rumah atau melakukan kegiatan posyandunya itu sudah memiliki alat alat yang dibutuhkan ini untuk identifikasi mungkin kondisi, kemudian bisa untuk edukasi juga dan seterusnya. Nah, di sini kalau alat mungkin karena banyak yang belum ya mungkin ya atau mungkin dari dana desa ada yang sudah menyediakan bisa saja gitu. Jadi kalau memang belum tersedia ya dikosongkan gitu ya. Kemudian kondisinya bagaimana dan usulannya di sini tadi Bapak Ibu ya. Usulannya dihitung karena ini kader ya, kader jadi mengikuti kebutuhan dari kader tersebut gitu. Kemudian di sini untuk ketenagaannya di sini kami meminta untuk data ini hanya nomor 1 ini ya kami tuliskan di sini kader berpendidikan sampai SMP itu sebagai contoh saja Bapak Ibu nanti di sini silakan Bapak Ibu misalkan mau membaginya berdasarkan usia juga bisa misalkan karena mungkin ada kader yang mungkin ada usia yang cukup muda tapi ada juga yang sudah usia lanjut gitu juga bisa Bapak Ibu. Jadi kriteria jenis kader yang ada di sininya itu nanti boleh dimodifikasi begitu. Kemudian jumlahnya berapa ya ini nanti ditambahkan di baris-baris di bawahnya sini ya untuk kadernya. Nah, kemudian
Ya, karena ini juga sangat erat dengan nantinya pelayanan yang di Pustu maupun di Puskesmas, pembinaan oleh kader. Jadi di sini kami minta untuk ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan juga oleh mengetahui Kepala Dinas. Jadi penggunaan alat kesehatan oleh kader ini tentunya nanti ada pelatihan, ada pendampingan atau pembinaan gitu ya dari tenaga kesehatan yang ada di Pustu maupun yang ada di Puskesmas. Mungkin itu ya. Terakhir ini ya, jadi Bapak Ibu dari 5 form ini nanti mungkin yang cukup memerlukan banyak effort untuk pengisiannya yang Puskesmas tadi ya, tapi juga posyandu ini karena banyak posyandu tentunya di setiap Pustu itu juga nanti mungkin datanya cukup banyak yang harus dilengkapi. Ini kan untuk satu posyandu, jadi nanti untuk posyandu berikutnya bisa dibuat di dalam sheet berikutnya seperti itu. Mungkin di sini kalau untuk penjelasan untuk pengisiannya saya cukupkan dulu. Jika memang ada pertanyaan, nanti kita akan masuk ke sesi diskusi ya selanjutnya ya. Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. Silakan Mbak Nisa. Baik, Mbak Sari, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa lebih mencerahkan ya kepada Bapak Ibu yang kemarin masih banyak pertanyaan terkait cara pengisian ini. Namun sebelum dibuka sesi diskusi, ternyata ini chatnya disable ya. Oh, udah bisa ya sekarang. Namun sebelum masuk ke sesi diskusi, saya informasikan bahwa saya tadi mengirimkan link di dalam chat, itu di dalamnya sudah ada materi, termasuk dengan kode Puskesmas yang terbaru semester 2 tahun 2022. Jadi terkait dengan isian yang tadi kode Puskesmas, Bapak Ibu bisa mengacunya ke Kepmenkes tahun 2022 tersebut. Kemarin soalnya masih banyak yang pertanyaan, kode Puskesmasnya itu kode Puskesmas yang terbaru atau kode Puskesmas yang lama yang depannya P. Nah, barusan saya sudah share juga di chat untuk beberapa dokumen terkaitnya seperti Permenkes 43-nya juga. Jadi Bapak Ibu bisa acuannya dari Permenkes 43 untuk jumlah kebutuhan alatnya. Kalau tadi ada sheet misalnya berapa jumlah kebutuhannya, kan di masing-masing ruangan ada banyak, misalnya seperti timbangan badan, di ruang kesehatan ibu ada, kemudian di ruangan yang lainnya juga ada, kalau dijumlahkan itu misal bisa lebih dari 5, nah itu untuk kebutuhannya bisa mengacu ke Permenkes 43, berapa alat yang harus dipenuhi sampai 100%. Baik Bapak Ibu, karena sudah banyak pertanyaan yang di chat juga, namun saya prioritaskan yang bertanya langsung secara raise hand ya. Dari Nia Selatan, Pak Immanuel, silakan Pak. Apa sudah bisa di-unmute ya Pak? Belum bisa, sudah ya? Iya ya, silakan Pak. Sudah, oke. Baik, terima kasih Bu. Izin dari Nia Selatan. Nah, tadi barusan saya buka Bu, tentang link form ini tidak bisa di-download. Lalu, kedua, mengenai usulan alat-alat di puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu. Nah, yang kami tanyakan, ini kan mungkin secara keseluruhan, tetapi kalau di Nia Selatan itu, untuk 2024 ketika kami lihat krisnanya, kami itu hanya di puskesmasnya itu tidak ada alkesnya, tetapi yang peralatan puskesmas hanya puskesmas pembantu, yaitu set pemeriksaan umum KIAKB, set laboratorium, dan set imunisasi. Itu yang ada di Krisna. Bagaimana dengan ini Bu? Demikian, terima kasih. Bisa langsung ditanggapi saja kan Mbak Sari atau ditampung beberapa pertanyaan dulu? Dikampung dulu Mbak, tiga kali ya. 3 ya, baik. Tadi dari Nia Selatan ya,
Kemudian saya kasih kesempatan dari Parigi nih, perwakilan dari Sulawesi. Silakan. Tadi mewakili Sumatera, saya kasih kesempatan yang mewakili Sulawesi. Silakan Ibu Satri Parigi. Silakan Ibu Satri, bisa langsung diajukan pertanyaannya karena tidak terdengar suaranya. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Moni, makasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana dengan peralatan untuk pemegang program? Apakah tetap diikutkan di pengusulan alkes untuk puskesmas? Kemudian untuk pustu, apakah karena saya lihat ada di daftar pustu itu yang kegiatan PTM itu posbindo Bu? Apa diikutkan di pustu atau di puskesmas? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Parigi. Satu lagi ya, tadi dua-duanya sudah ada Bapak, ada Ibu. Nah ini dari Dinkes Tabanan, Pak Made, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang Bu Kaironisa dan juga teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Mohon izin, saya Pak Made Abdi Gunawan dari Dinas Kesehatan Tabanan Bali. Ada beberapa yang ingin saya konfirmasi. Yang pertama di sini, untuk yang sosialisasi hari ini, kan ini undangan sosialisasi langsung kita diberikan tata cara penginputan. Mohon izin untuk batas waktu penginputannya ini sampai berapa lama yang akan dikerjakan oleh masing-masing puskesmas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua menyambung dari Bapak Nias tadi. Yang sudah muncul di lokus itu apakah dimasukkan lagi di dalam form usulan Excel ini atau bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Ya baik Pak, terima kasih. Sudah 3 penanya ya, kami jawab dulu tanggapannya. Silakan Mbak Sari, tadi ada 3 penanya, yang satu dari Nia Selatan mengajukan 2 pertanyaan, kemudian ada dari Parigi, ada 2 pertanyaan juga, kemudian ada dari Tabanan 2 pertanyaan juga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, saya izin menanggapi ya. Pertama kalau terkait link ya, apakah tidak bisa diakses ya? Sepertinya bisa ya, karena kita nggak ada proteksi ini ya, kode apa? Bisa Bu, bisa. Permohonan ini ya. Jadi harusnya bisa diakses semua untuk linknya. Kemudian yang kedua, mungkin ini hampir sama dengan tadi ya, Lokpus. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang serupa. Jadi memang ini bersamaan ya Bapak Ibu ya dengan pengusulan yang ada di DAK ya. Di DAK itu ada menu untuk pustu juga dan juga ada menu untuk apa namanya untuk di puskesmasnya sendiri tadi di menu subbidang untuk stunting itu ada seperti temperatur logger, ada sanitarian kit juga gitu. Nah, nanti ketika pengusulan yang ada di Krisna sebaiknya itu tidak dimasukkan lagi perhitungannya di dalam lokus ini Bapak Ibu. Jadi biar tidak double terhitungnya nanti yang di Krisna karena memang itu nanti DAK yang ada di sini itu mungkin pembiayaannya akan dengan sumber lain gitu Bapak Ibu. Jadi kita merekap seluruhnya untuk apa namanya puskesmas, pustu dan posyandu tadi. Tentunya nanti di tahun 2024 ada mekanisme DAK yang sudah di-share menunya, tapi juga ada mungkin nanti ada sumber pembiayaan dana lain yang nanti bisa untuk memenuhi alat-alat ini. Yang tadi saya sampaikan tentu prosesnya bertahap, tidak hanya di tahun 2024 tapi sampai 2027 atau 2028 sesuai dengan kriteria tadi faktor-faktor pendukungnya seperti SDM-nya ada atau tidak, kemudian apa namanya tentunya nanti kalau SDM ini ada peran pemerintah daerah ya di situ. Kalau ada SDM-nya yang belum lengkap
itu nanti lokusnya jadi akan mundur, misalkan seperti itu. Kemudian juga listrik, internet, dan faktor lainnya gitu. Mungkin itu semoga bisa menjawab untuk perhitungan alatnya tadi ya, agar tidak terhitung double. Baik yang di Pustu maupun yang di Puskesmas, jika memang tadi mengusulkan untuk alat yang sanitarian kit atau temperatur logger yang juga ada di dalam list kita yang 320 tadi. Kemudian pemegang program. Nah, pemegang program ini kan berarti ada di Puskesmas ya. Pemegang program di Puskesmas kadang dipakai juga untuk dalam gedung maupun luar gedung. Nah, itu harus dimasuk ke